Salam God Lovers. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Mari pagi ini muliakan Tuhan, puji nama Tuhan. Bawa hatimu, bawa hidupmu. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak akan gentar dan ku tak takut. Pun 1000 masalah takkan goyahkanku, karena ada Yesus yang beri kekuatan. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun sekarang ku dalam bahaya. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, karena ku tahu hanya Engkau penolongku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak akan gentar dan ku tak takut. Pun 1000 masalah takkan goyahkanku, karena ada Yesus yang beri kekuatan. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun sekarang ku dalam bahaya. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun rintangan yang ada di depan. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun sekarang ku dalam bahaya. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walaupun rintangan yang ada di depan. Ku memujimu Tuhan, ku memujimu Bapa, walau ku tahu sekarang hanya Engkau saja yang dapat bebaskanku dari persoalan. Shalom God Lovers, apa kabar? Bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Nah, kali ini saya akan membagikan bagian kedua dari seri perenungan kita yang berjudul Amsal bukan sekadar pengetahuan. Yang pertama, kita sudah membahas bagaimana Injil harus sebagai dasar apa yang kita mau bangun ya dalam kehidupan kita. Jadi Injil harus menjadi dasar. Yang kedua, kali ini kita akan membahas sama-sama tentang menerima didikan. Sekali lagi kita baca ayat-ayat yang menjadi dasar dari pembahasan kita. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijakan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak.
takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukannya. Amin ya. Nah, bagian kedua saya akan memfokuskan kepada ayat yang kedua. Untuk mengetahui hikmat dan didikan untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Jadi, Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, kacamata yang dipakai harus kacamata Raja Israel, kacamatanya Tuhan, kacamata Injil. Nah, Amsal-amsal ini untuk apa? Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Kalau kita memperhatikan ya saudara, kalau ada didikan, tentu ada pendidik-pendidik di sekitar kita yang memang ditempatkan Tuhan untuk membentuk kita. Amin saudara? Ya. Nah, makanya kalau kita lihat Amsal, kenapa banyak orang mungkin baca Amsal, tapi kurang dewasa dalam kebijakan. Ya, satu yang kemarin, mungkin dasarnya belum Injil kacamatanya. Dan kedua, kalau lihat dari ayat ini, jelas kita semua membutuhkan para pendidik-pendidik, orang-orang yang mampu mendidik kita, mengasih pengertian untuk kita, lihat di situ, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Ayat-ayat ini mendorong sebenarnya bahwa kehidupan kekristenan kita nggak hanya kehidupan sendiri, ya saudara ya. Makanya saya mendorong saudara untuk ikut kelompok komunitas kecil yang ada di gereja saudara. Mungkin yang ada di diaspora, saudara ikuti. Mungkin ada kelas SOM yang saudara bisa ikuti. Saudara, kita perlu orang-orang yang bisa mendidik kita. Kita punya hati yang siap dididik oleh mereka. Bagaimana kriteria bahwa suatu didikan adalah suatu yang baik? Jelas tadi yang kita baca di ayat yang ketiga. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta ini sifat ini harus ada saudara. Bahwa didikannya adalah bersifat penuh kebenaran, keadilan, kejujuran. Lagi ya, ada kebenaran, keadilan, kejujuran. Saudara, kalau ada pendidik ya yang mengajari saudara kebencian, jauhi dia. Jauhi. Amin. Karena jelas pendidik yang memberikan didikan dalam konteks Amsal ini, sifatnya ini memberikan, menceritakan, mengarahkan, memberi bimbingan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran. Haleluya. Kita baru saja melewati pemilu. Saya percaya di gereja kita pasti didorong untuk memilih. Dan saya percaya juga di gereja ini, saudara tidak dipaksa untuk memilih salah satu paslon, ya enggak? Kenapa? Sebagai gereja, apapun pilihannya, kita tetap bisa berjemaat bersama-sama. Jangan gara-gara mau milih paslon presidennya, presiden favoritnya, jadi berantem sama temen komselnya, sehatinya ya. Jadi berantem, terjadi perselisihan hanya gara-gara perbedaan pilihan presiden. Waduh. Apalagi abis pemilihan ternyata pasangannya kalah. Yang menang mulai bilang, kalah ya? Itu makanya kalah. Sampai hari ini jadi berantem. Kalau ada gereja atau para pendidik yang justru mengarahkan orang-orang yang dididiknya ke arah perselisihan, pertentangan, jadi saling membenci. Wah, saya rasa itu nggak mengena atau tidak masuk dalam apa yang firman Tuhan barusan usulkan untuk kita. Amin, saudara. Buat saudara yang ada dalam posisi orang-orang yang dipercaya untuk mendidik, hari ini pastikan bahwa semua hal yang kita sarankan, yang kita berikan kepada orang-orang yang kita bina, pastikan ini semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, keadilan firman Tuhan, dan penuh dengan kejujuran. Haleluya. Sebagai pendidik kita harus membuka hati kita terhadap proses yang Tuhan kerjakan kepada kita. Saat Tuhan bekerja di dalam kita, maka Tuhan juga akan bekerja melalui kita. Kita bukan saja mendidik karena ilmu, enggak. Kita sedang sharing apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kita. Sehingga waktu Tuhan bekerja dalam kita, Tuhan pakai hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Saya berdoa kita membuka hati kita untuk banyak didikan, dan setiap kita yang mungkin dalam posisi mendidik, kita mendidik dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana,
menegur kami, menuntun kami. Kami perlu didikan-Mu Tuhan. Kami perlu orang-orang di sekitar kami yang bisa menegur, membimbing, membina, mendidik setiap kami. Bukan hanya soal kepintaran, tapi yang didikannya penuh dengan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bapak terima kasih. Berkati kami semua. Biar sungguh kebenaran, keadilan, kejujuran Tuhan berlimpah-limpah di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Jangan lupa God's Lover untuk membagikan link ini kepada orang-orang di sekitar saudara. Mungkin kerabat, teman, sahabat, rekan kerja. Bagikan kepada mereka supaya mereka pun boleh menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.